Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali, dan pada kesempatan kali ini marilah kita melanjutkan bahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit, yang pada kali ini saya akan mengetengahkan sebuah judul, yaitu tentang sampai di manakah perjalanan budak angon atau Satrio Piningit saat ini. Detik-detik tutup lakon dan buka lakon. Seperti telah dirangkumkan oleh para pendahulu kita dahulu kala mengenai keadaan budak angon atau Satrio Piningit, yaitu bahwasanya sosok budak angon atau Satrio Piningit ini dalam kurun waktu hidupnya akan melakoni berbagai macam kisah kehidupan sesuai dengan masa-masanya sendiri-sendiri, sebagaimana yang juga disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya, bahwa lakon-lakon yang diperankan oleh beliau budak angon atau Satrio Piningit itu umpamanya seperti perjalanan sukma. Dari sukma yang satu berganti menjadi sukma yang lain, di mana setiap pergantian itu merupakan tahap-tahap penyempurnaan dari gemblengan-gemblengan yang harus ditempuh dan juga dilakonkannya. Para pendahulu kita telah mengungkapkan, selain yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi tadi, bahwa sosok budak angon atau Satrio Piningit ketika menjalani perjalanan pergantian sukma ataupun penggemblengan itu akan melakoni 7 macam lakon kekesatriaan, yaitu sebagai seorang satria Kinun Jarap Murwo Kuncoro, Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar, Satria Jinumput Sumela Atur, Satria Lelana Tapang Rame, Satria Piningit Hamong Tuwuh, dan yang baru-baru ini sudah paripurna beliau lakonkan adalah sebagai seorang Satria Boyong Pambukaning Gapura. Ternyata masa jeda atau masa sela antara lakon yang ke-6 dengan lakon yang ke-7, di mana lakon yang ke-7 merupakan lakon terakhir yang akan diperankan oleh beliau budak angon atau Satrio Piningit, berganti julukan, berganti gelaran, berganti peranan dari seorang budak angon atau Satrio Piningit, dari seseorang yang mengumpulkan reranting pepohonan dan juga dedaunan sebagai budak angon, dan dari seorang yang disembunyikan jati dirinya sebagai seorang Satria Piningit akan menjadi seorang Ratu Adil, di mana kemunculan beliau ketika akan menjadi seorang Ratu Adil terjadi hiruk pikuk yang luar biasa di dunia, baik di luar negeri maupun di dalam Indonesia, dengan skala yang sangat luas dan dengan keributan-keributan, keriuhan-keriuhan, kericuhan-kericuhan yang sangat komplit, bencana kemanusiaan dan juga bencana alam. Pada masanya, masa terakhir dari lakon yang harus beliau perankan adalah menjadi seorang Satria Pinandita Sinisihan Wahyu, di mana
Nama lain dari satria ini adalah beliau sang pemimpin dunia, Khalifatur Rashidah, khalifah terakhir, khalifah kelima, yang merupakan seorang ratu adil yang berasal dari wilayah kita ini. Namun, masa jeda antara lakon boyong dengan lakon pelantikan sebelum-sebelumnya, saya berharap masa itu akan sangat singkat. Akan tetapi sekarang ini saya berharap sebaliknya, yaitu masa itu akan datang dalam waktu yang tidak sesingkat yang saya harapkan sebelum-sebelumnya. Dikarenakan saya ingin melihat banyak sekali fenomena-fenomena, banyak sekali kejadian-kejadian alam, baik alam itu alam fisik, alam metafisik, alam spiritual, maupun alam-alam yang hanya orang-orang khususiyah yang bisa menjangkau dan bisa memahaminya. Saya ingin melihat fenomena-fenomena tersebut, dan apabila fenomena-fenomena itu ingin dilihat oleh paling tidak saya, artinya butuh waktu yang lebih lama agar rasa keingintahuan untuk melihat fenomena-fenomena tersebut terpuaskan dan agar sempurna segala sesuatu yang harus dilakonkan oleh beliau Budak Angon atau Satrio Piningit. Beliau Budak Angon atau Satrio Piningit saat ini telah hampir sempurna mengalami masa penggemblengan, dan setelah digembleng, setelah ditempa, beliau akan diuji cobakan. Tetapi sebelum diuji cobakan, beliau akan diberikan bekal, berbagai macam bekal, sehingga dari bekal-bekal yang akan beliau terima itu, ketika keampuhannya setelah masa penggemblengan itu diuji cobakan, akan bermanfaat dan akan tepat sasaran. Adanya masa pemberian bekal dan masa akhir penggemblengan itu merupakan tanda bagi detik-detik tutup lakon, yaitu 6 lakon sebelumnya, 6 lakon dari kesatria. Yang terakhir adalah boyong, pindah tempat, dan sekaligus sebagai lakon pembuka, yaitu lakon terakhir yang akan digenggamnya, yang akan ditempuhnya sebagai seorang Satria Pinandita Sinisihan Wahyu, sebagai seorang pemimpin yang memiliki jangkauan keilmuan yang sangat luas. Beliau diberikan karunia kesempurnaan ilmu akhir zaman, dan kepemimpinannya Sinisihan Wahyu, dengan berpedoman kepada wahyu, dengan berpedoman kepada kitab-kitab ilahiyah dan aturan-aturan tuntunan-tuntunan ilahiyah, tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan peranan beliau sebagai seorang Khalifatullah.